guys, what's up? Balik lagi sama Joeska. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua baik-baik aja. Kali ini saya sedang berada di New York ya, di Manhattan tepatnya. Jadi kita kedatangan satu YouTuber juga, saya mau collab sama dia. Namanya adalah Techai. Nah, ini dia nih, Techai ini. Sewa. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Sewa. Nah, kalau kalian yang belum tahu ya, Techai itu suka ngomong say what. Itu paling ciri khasnya Techai banget gitu. Nah, jadi saya mau ngasih challenge ke Techai gitu loh. Oke, apa nih challenge saya by the way? Challenge-nya $50 dapat apa aja? Nge-trip $50. Nge-trip $50. Dapat Wah, apa gampang aja? banget. Iya. Gampang. $50 tuh berarti sekitar 750.000 kan? 750.000. Aduh, gampang banget. Trip di sini jangan salah. Trip di sini tuh murah banget, barangnya juga oke, kualitasnya juara. Wih. Ini udah tahu belum kita mau nge-trip di mana? Belum, kita belum tahu. Nah, saya belum tahu. Jadi gue pengen bawa si Joeska ini buat nge-trip di salah satu tempat. Ini tuh bisa dibilang thrift store yang bukan bener-bener yang ini udah lebih ke terseleksi lah. Jadi tahu gak sih kalau misalnya di Amerika, misalkan kayak ada banyak toko-toko gitu kan yang udah ternama, kalau misalnya mereka barang-barangnya itu udah ketinggalan zaman, dia bakal ditaruh di sini. Nah, biasanya yang barang-barang yang ketinggalan zaman ini juga, yang maksudnya tahunnya udah lama gitu ya. Udah lama, iya. Itu bakal dipindahin ke Indonesia gitu, Jo. Kamu Oh, tahu gak? gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, enaknya sama Techai itu Iya. kita bisa mengetahui pengetahuan yang lebih gitu loh. Karena dia di YouTube-nya seperti itu gitu loh, ngasih Iya, tahu iya. gitu. Nah, ini beneran, ini wajib banget kalau misalnya kalian ke Amerika, kalian harus ke toko ini karena toko ini memang terkenal dan murah juga dan brandnya oke, dan itu bukan kayak bekas jadinya, tapi memang dia udah tahunnya ketinggalan aja. Dan ditaruh di sini ya? Dan taruh sini, harganya udah sangat miring banget. Oke. Jadi kita lihat $50 dapat apa aja nih. Kayak gimana videonya, Yuk. gimana driftingnya, Yeay. ikutin terus video ini. Let's go! I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it will be so sweet. But when it's you and me, nobody can bring us down, bring us down. I don't wanna love you if you don't love me back. 'Cause I don't wanna love you if you don't love me back. Yeah, I've been waiting too long for you. Oh, I don't wanna love you if you don't love me back. Oh ya kan? Tadi depan. Tuh, Nah. ada Marshall sama TJ Maxx. Ini tuh ada dua tempat yang kalian wajib kunjungin. Yuk kita nyebrang yuk. Let's go. Ada makanan-makanan halal juga guys, biasa. Kalian kalau misalnya masyarakat muslim ya kan, Yap. cari makanan halal di sini gampang. Gampang guys. GAMPANG. Let's go, kita masuk ya. Karena ini challenge $50, Ya. saya kasih duitnya. Wah. Ini $60 ya. Dikasih nih ya. Beneran. Beneran dikasih. Beneran. Oh Ini my God. $60. Siap? Ini kembali 10.000 ya. Ini Kembali beneran 10.000. dikasih. Oh gila. Iya, serius. Wah ini followers subscribe Joeska nih. Baik banget. Ini beneran, ini enggak skrip atau apa ya? Enggak ada skrip. Beneran. $50. $50. Tadi gue udah bilang sama dia enggak usah. Karena gue juga mungkin mau belanja kan. Tapi katanya enggak apa-apa. Katanya buat penonton setianya Joeska nih. Jadi biar menarik challenge katanya. Jadi kalau misalnya kalian tetap subscribe, mungkin nanti pas balik ke Indo, Joe pasti bakal kasih giveaway. Coba kita lihat ya, uang $50 bisa dapat apa? Let's go. Banyakan di YouTube. Lu ngomong ke penggemar lu apa? Warga sewa. Warga Iya. sewa, Tio. Ini kita udah di dalam kan, tadi Di dalam. di depan gara-gara menghindari security gitu kan. Yes. Gara-gara ginilah nasib YouTuber tuh. Iya, bener. Ini tiba-tiba udah nemu bagus banget. Ini ada Rusty. Ada Rusty nih. Rusty lumayan terkenal, $12.99 harganya. Keren. Ini kece sih bener. Flannel Ini harga gitu. aslinya berapa nih? Coba kita dari 65 tuh. 65. Dari Lihat, guys. $65. $65 guys. Ingat ya, $1 itu 15.000. Jadi kalian bisa kalian sendiri. Yes. Ini oke sih, tapi ini gede ya. Nomor lu berapa Gue kira-kira? lebih ke M. Oh, M lu ya nomornya. Ini XXL. Itu double XL. Tapi Oke. tenang, nggak usah sedih. Kita masih banyak yang lain. Kita coba cari lagi. Oke. Atasan dulu berarti. Oh, ada yang clearance. Ada yang Ini- clearance. Ini nyala gak sih? Nyala. Ada yang clearance. Ada yang clearance guys.
Clearance tuh barang-barang sisa. Jadi ini tempat nih sebenarnya tempat diskon, tapi lebih diskon lagi nih. Kalau Nah, ini kan double, ibu-ibu pasti suka nih, anak-anak muda juga. double diskon guys. Sebenarnya gue nggak terlalu suka t-shirt. T-shirt, oke. Berarti lu cari yang flanel. Gue lebih suka shirt, hoodie, sweatshirt. Oh, gitu. oke. Kita cari Ada macam-macam. hoodie apalagi gue suka hoodie. Lu suka hoodie? Iya. Siapa tahu ada yang Teddy suka Gitu gitu. ada harta karun. Kan? Iya. Kalau di Indonesia ngomongnya jackpot, Ted. Oh iya benar. Iya. kita Siapa nggak tahu gue dapet jackpot gitu. Tuh guys, di sini guys nemu Hugo Boss guys. Tuh. Harganya berapa nih Ted ya? Ini nyamuk bisa kepleset nih. Anjir. Bahannya oke banget. Oh, ini harganya nih. Jadi $99. Masih 99 mahal. 149 1,4 juta. 1,4 juta. Wow, wadidaw. Masih belum budgetku sih. Aku masih pengen cari lebih murah. Ini ada Michael Kors. Wih, Michael Ini Kors. merek terkenal juga. Terkenal nih Michael Kors. Kita lihat Ini dia harganya. berapa? Ini harganya dari 120 jadi $43. $43 doang Iya. guys. Ya ampun. Ini Marshall, ini baru pertama kali gue ke Marshall kali juga loh. udah kagum banget sama ininya, sama harga-harganya gitu. Dan dia tuh beneran kualitasnya masih oke, beneran. Ini bukan yang udah dipakai orang gitu, tapi memang bener-bener dari store langsung, dan nantinya itu barang-barang kayak gini yang kalian temuin juga di Indonesia. Makanya jadi kan diimpor kan, diekspor ya. Diekspor ke makanya Indo ya, kayak yang kayak gini-gini. Kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian tuh punya kayak rekan di Amerika buka bisnis kayak gini tuh oke banget sebenarnya. Karena barang-barang kalian ini bisa dijual juga di Indonesia kan. Yes. Tuh bisa kontak Joska tuh. Oke. Aku buka PO buat kamu. Wadah. Endorse Bapak Buka ya. Ibu, kakak-kakak ya kan. Itu bagus sih. Dari gambarnya sih bagus. Dari gambarnya meyakinkan ya. Meyakinkan bagus gitu loh. Nah, di sini juga ada ini. Ada itu belakangnya juga. Jadi $20. $20 asalnya berapa tuh? Dari $30 aja sih. $30 jadi $20 ya. Iya. Ini apa? Itu ukurannya apa? XL kan? Iya. Gue tadinya make L, sekarang jadi XL. Oh, kok jadi gede? Ih, nggak tahu. Makmur hidupmu. Nggak kan? Kebanyakan makan ya. Kerja di restoran Iya, jadi gue. iya benar, itu rahasianya. Hati-hati kalau buka restoran kayak Joe nih. Makanannya bisa dimakan kalau nggak ada sisa kan? Nggak ada. Kalau ada sisa kan Nggak harus ada. dihabisin. Iya. Ini kayak gue pengen beli baju putih tadi. Baju putih ini bagus. Ini gue bakal sembunyiin dulu ya. Oke, siap. Taruh sini dulu. Udah keincer guys, satu. Nih, buat kalian pecinta film horor kan, ini ada IT nih, ya kan? Keren tuh. Terus ini juga bahannya bagus. Ya. Bahannya bagus. Ini bukan bahan-bahan pasar keranji atau cempaka emas nih. Terus harganya juga cuma $8 loh. $8 guys. Iya. Dari 12 ya. Dari 12 kan nggak jauh, tapi bahannya bagus bener. Bahannya bagus. Bahannya oke. Lu suka kaos-kaos hitam kayak gitu nggak, Ted? Kaos ini suka, cuman kayak gue nggak beli ini sih. Beli gak ya? Cocok sih bisa ke mall Kelapa Gading. Iya. Pakai baju ini terus dikasih kayak apa sih kemeja. Flanel juga bisa, terus dikasih hoodie yang resleting juga bisa. Ya. Kirain baju band. Ya ini lebih ke baju-baju horor loh ya. Ih, guys, Ghostbumps. Bagus nih. Oh. Ini tuh novel. Oh. Novel zaman dulu, Ghostbumps. Gue sering baca. Iya. Oh tapi size ini size Tapi anak-anak ya. ini size-nya S kayaknya ini. Ini malah Tapi di ini bawah keren S banget. kayaknya. Oh iya S. Iya kan? Cuma ini kecil banget bener. Kecil banget. Ghostbumps, waduh, ini bagus ya? banget. Bagus. Novel zaman dulu tapi. Betul ada lagi ya. Saya baru kesini guys, tapi saya ngelihat kaos-kaosnya tuh oke lah gitu loh. Iya. Nggak pasaran gitu loh. Si kualitasnya tuh bagus-bagus gitu. Saya juga jadi terkejut sendiri gitu. Iya. Ini lumayan sih kalau misalnya buat oleh-oleh. Kalau misalkan kita ke New York, ya kan, ke Amerika kalian liburan, kalau nyari oleh-oleh baju gitu bisa kesini aja. Maksudnya kalian bisa mungkin beli yang kayak di Empera pinggir jalan kan, I love New York. Cuman kan kualitasnya mungkin nggak terlalu. Sedangkan ini tuh benar-benar udah oke gitu, yang udah branded kan. Bener guys. Lumayan bisa jadi referensi. Ada Seza juga. Iya tuh referensi. Oke guys, saya sama Teddy tuh di belakang tuh masih nyari-nyari ya. Jadi belum kepake nih, duitnya belum kepake nih. Belum. Jadi masih milih-milih dia. Boleh dong. Langsung kita temenin lagi ya. Oke, let's go. Guys, ini baju Guess ya guys ya. Tuh lihat. Guess. Harganya 2499 dari $40. Emang Marshall ini harganya waduh, Lumayan banget sih. lumayan beneran. men. Kalian Enggak nyekek kantong. nggak nyekek banget dan musik
percaya, gue sih lumayan terpercaya sama brand ya. Maksudnya brand itu ada harga, ada kualitas gitu. Ini kan udah brand asli, udah bener-bener nggak KW ya. Yes. Marshall itu semuanya official gitu loh. Jadi nggak ada yang KW, jadi lebih memudahkan kalian juga gitu. Ini kece banget kalau dipakai di mall di Jakarta sih. Asik. Ya kan? Iya. Dari tadi nyariin hoodie ternyata di depan mata Depan mata. Kalau ini kalau Ya di depan mata cuy. Tapi nggak banyak. nggak apa. Makasih lo udah nonton video saya. Iya Joska, dong, ya. langsung. Ini Keren nih Nirvana. itu merek S. Oh ini mah merek. Ini Itu S ya, kecil banget kelihatannya. Kecil banget. Mungkin ada yang ada nomor lain. Cuma Oh ini harganya berapa? oh ini nih iya bener medium. Harganya $25. 2499 guys, dari 32 guys, lumayan Nirvana loh. Sublime. Playboy lagi. Wah, Nirvana lagi. Waduh. Emang merek Nih guys. Nirvana ini band grunge. Oh. Jadi lumayan banyak dicari nih Nirvana. Cuman kalau yang vintage-nya ini kayaknya printan baru. Jadi bukan vintage. Tapi ini keren banget Nirvana. Jarang loh ini. Nemu Pull and Bear juga guys. Tapi size S. Tuh Pull and Bear. Di sini asli ya guys ya, barang-barangnya bukan fake, bukan palsu. Cuman harganya agak miring karena mungkin sudah terlalu lama di toko sebelumnya. Dan juga size-nya. Nah, dan juga size-nya gitu. Ya namanya kita mau murah ya. Iyalah. Jadi ya nggak bisa banyak ini. Gitu. Cara juga pak. Tapi biasanya malah kalau di toko-toko juga kadang kehabisan juga sih size-nya. Kita mesti pinter-pinter ya kalau nyari-nyari yang murah Kita harus gitu. cari kayak jackpot ya Nah, kan? Seperti benar. kalian sering bilang. Wah, ini City of Individuality keren banget nih. Made in China. Ini keren banget nih guys. Sama abu-abu. Wah, ini apa nih? Made in China. Ini apaan ya guys? Ya Deko keren banget ini. Oh sorry. Wah keren nih, Death Before Dishonor. Ini keren nih. Jaketnya. Gue merasa kalau di Marshall ini, nggak tahu sih ini dari tokonya atau gimana ya. Cuman kayak di ini tuh lebih kayak mostly lebih ke baju, kemeja, terus kayak lebih ke yang formal juga tuh tadi kan jas. Ada jas ya. Saya kan toko-toko beda-beda ya tergantung. Dan mungkin lagi seasonnya kali ini. Jadi ya tergantung luck banget bener cari-cari harta karun. Iya bener. Soalnya tadi gue mau cari kayak sweatshirt. Oh gue tahu kenapa nggak banyak hoodie sama sweatshirt. Karena Musim panas. Oh, iya, Bener banget. juga. Summer. Aduh, Hampir logika sama. kita nih ya. Iya bener-bener. Kita nggak Kebanyakan kepikiran itu. kerja deh. Udah bukan anak sekolah kan. Kebanyakan kerja Udah nih. laki-laki. Ya ini kayak memang karena lagi musim panas jadi makanya di sini orangnya nggak bodoh. Iya. Kita malah yang bodoh nyari sweatshirt sama hoodie buat di musim panas kan nggak mungkin kan. Iya lagi musim ini ya, musim summer. Jadi yang dijualnya tuh celana pendek sama kaos-kaos, kemeja-kemeja kayak gitu ya. Ini perbandingannya mau nyoba 5 kaos 1 celana. 5 kaos 1 celana guys, oke? Coba ya. Kita coba. Mana nih dressing roomnya? Dressing roomnya mana nih? Kita cari dulu. Iya. Sementara kita cari guys, ini ada kaos SpongeBob guys, ya ampun. Keren banget, $9, $10 doang nih, dari 15. Iya. Lucu banget. Bagus nih, kaos SpongeBob. Iya, lucu banget. Jarang ada. Tuh, belakangnya lagi keren juga. Nih belakangnya guys. Oh iya, belakangnya rame banget. Rame banget, keren. Belakangnya rame rancak bana. Nah, Oke, keren nih. gue mau coba juga. Coba. Ada nomor XL. gede nggak? Ada yang L nggak? L pasti ada L. Coba deh. Ini tapi memang kayak kecil ya? Iya, mendingan XL. Ini XL. Mending XL. Oke. Soalnya dia kecil modelnya. Dia kecil. Mm-mm. Oke. I've been trying hard to keep my cool, but when you need Ini ada yang pertama tuh yang baju putih aja, polos. Tapi gue suka sama bahannya, bagus. Kayak bukan baju putih polos biasa gitu. Kemudian ini ada celana kan. Kemudian ini ada juga kayak model Matrix gitu. Kemudian ini SpongeBob ya. Terus ada juga baju ini jadi kayak bahannya hampir sama kayak putih polos itu, tapi ini ada sedikit motif biru. Kemudian ini ada juga kemejanya, gue suka sama motifnya, kayak bagus warna putih sama hitam ya. Kemudian ini ada celana Tommy, tadi ketemu tiba-tiba pas mau kesini, lumayan. Ini dari harganya $60 jadi cuma $30 ya, tapi mahal juga ya. Yaudah, sekarang kita coba ya, kira-kira bakal kayak gimana.
Oke, warganya Joaska. Ini gue udah pakai yang pertama nih. Ini lumayan suka sih, gue suka perpaduan warna hitam putih gitu kan. Lihat deh, kalau misalnya bisa dibilang, ini cuman gue nggak suka celana itu kegedean size-nya. Padahal bagus, gue suka motif sama si merah putihnya kan dari sisi kanannya. Cuman ini gue suka baju kayak simple gitu, terus santai kan. Oke, ini ada selanjutnya. Ini pakai baju, ini kemeja Guess, kemudian baju polos gitu, sama celananya Tommy. Sukanya gimana? Ini simple ya, tapi kayak udah cukup menjelaskan, cukup oke gitu lah buat summer kan. Ini total harganya sekitar, ini celana $30, ini $12. Oh lupa ini berapa? $25. Berarti, oh ini lebih. Jadi gue nggak bisa pilih ini. Oke, warga Joska, kayak gue bakal beli ini aja deh. Ini kayak cukup oke ya, cocok gitu untuk summer kan, untuk musim panas. Dan harganya juga cuma sekitar $15, berarti sekitar 225.000. Ya gue kayak beli ini aja deh. Dan ternyata harganya itu cuma $9, jadi kurang dari 150.000. Kayak gue bakal beli ini aja deh, biar nggak terlalu ngebanding Joska banget cuy. Wih, oke guys, ada AC/DC Dirty Deeds, keren nih. Kayak apa namanya, warnanya dua gitu, hitam sama coklat. Ini made in Mexico ya guys ya, tapi bagus ini. Tapi bukan vintage, ini kayak keluaran baru aja gitu. Tuh ininya dua, jahitannya dua, printannya baru. Ininya nggak ada tagnya, ini bukan vintage ya. Jatuhnya sih baru sih. Ini Cool Aid nih keren, bagus-bagusnya di Marshall ini. Baru pertama kali saya kesini guys. Cuman ini saya kagum banget sama baju-bajunya, harga-harganya itu nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu nyekek harganya. Wah ini keren nih. Call Your Mother, Good Vibes, keren. Tuh Good Vibes, keren ya guys ya. Gimana nih Bang Teddy, gimana nih Bang Teddy? Capek banget nih. Tadi aduh nyobain banyak banget, hampir 30 menit. Makasih udah nunggu ya Joska ya. Soalnya kan ini mau dibeli kan, sayang kalau misalkan harus dibuang-buang nggak kepake gitu. Bener. Dua ini nggak apa-apa ya Joska. Wih mantap. Ini murah kok dua-duanya. Ini satunya $8, ini $9. Tuh guys lah, $8, $9 guys. Ini $9. $9 Harganya berarti tadi harganya sekitar $30-40 awalnya. Awalnya. Terus ini, Nah, yang ini. Ini saya juga suka nih dari tadi nih. Tadi udah beli XL-nya tuh gede banget. Gede banget? Ya, Oh emang kegedean berarti? Iya kegedean, jadi beli yang M aja deh. Beli yang M, oke. Ini juga cuma $10. $10 guys. Berarti dua ini cuma $19, murah kan? Ih murah banget. Ini lumayan oke Wih, sih. keren Jadi, banget. total berapa tuh? Berapa? 285.000. Ya 285.000-an, sekitar Ya. segitu ya. There must be a way I can make you see that if you Oh ya guys, saya lagi pengen nasi lemak, jadi saya mau pesen nasi lemak di atas tuh, kita lihat dulu. Nasi lemak ya guys ya. Aduh, kangen nasi lemak. Hi, can I have nasi lemak? One nasi lemak. What kind of side you like, sir? What do you have? Wings, chicken cutlet, otak-otak, meatballs. This one? Oh, Nasi lemak. probably chicken wing. Chicken wing? Yeah. No problem. Is it? Yeah, no change. No change. Está bien. Like 10 minutes. Oke. Oke, tadi mau ngapain tadi? Mau beli apaan tadi? Aku pengen beli mie goreng sih, lagi ngidam banget sama mie goreng ya. Yes. Ini mie goreng mama aja. Mie goreng mama, kita lihat tuh. Pengen sih mie goreng Indomie goreng tapi nggak ada. Tapi nggak ada. Ada halo. Good ya. Kita just get di mie goreng mama. Yes. Mie goreng mama. Spicy? Oh yes, spicy. Very spicy. Oh wow, what level is gonna be? Okay, he's gonna make for you. Okay, awesome. Thank you. Any drinks? Saya mau Bandung, mau Citarin. I think I'm just gonna get coffee. Okay, no worries. Wah, mantap Wah, banget. mantap banget. Mie Ya. goreng mama. Ya, thank you. Thank you. Okay, ada bunga. Thank you. Iya. Ya. Oke guys, udah nyampe di Urban Hawker. Kita mau makan nih. Makanan kita udah lengkap. Tadi kan Lengkap.
budgetnya kurang lebih $31 kan. Iya, $31. Yang tadi gue beli ini ya kan. Ini adalah mama ya. Tadi kan udah dilihat. Mie goreng mama. Mie goreng mama sama gue beli kopi. Jadi total kurang lebih $50. Jadi udah benar-benar gue tuntas habis budgetnya. Padahal gue nggak pengen ya, cuma dia maksa. Ya udah, mau gimana lagi? Challenge accomplished. Ya, berarti challenge accomplished. Accomplished berarti ya. Ya gimana ya? Maksudnya kalau bisa enak nggak bisa di apa namanya ditolak ya. Tadi gue beli nasi Tunjuk ya? lemak. Nah ini dia nih nasi lemak nih. Ada ayamnya, ada cucumbernya, ketimun, ada ikan terinya, ada kacang tanah, sama telur. Oh, sama dua. nasi uduk. Tadi kami goreng mama ya. Ini dapat kayak telur, kemudian dapat timun, saus, ya sama si mie gorengnya ya. Masih nggak nyangka segini 300.000. 300.000 guys. Ya udahlah ya. Ya sudah lah. Rasa kan nggak tahu gimana. Iya. Nanti kita cobain, oke? Kalau tadi kita beli kopi nih. Nah, ini kopi di tempat yang memang terkenal juga ya, namanya Kopi Pelas. Jadi Kopi terkenal Pelas. gitu di Singapura. Iya. Kita coba dulu. Gue mau coba. Wih, Oh iya ya, beda ya. beda ya? Oh iya beda. Bukan kayak kopi-kopi regular biasa gitu loh. Iya deh, warnanya tuh pekat banget. Nggak tahu kalau kalian lihat kamera ya. Warnanya tuh bener hitam pekat kayak susu coklat gitu loh. Iya, kayak susu coklat warnanya. Enak. Maksudnya kayak sesuatu yang baru. berbeda, yang baru. Tadi saya milih Milo. es Milo kalau di kita. Milo. Ya kan? Kalau di sini Kayak ngomongnya harus bule. Milo ya. Kalau di Indonesia es Milo satu ya sih. Jadi saya pesan itu, jadi ya kangen sama es Milo di Indonesia, jadi kita cobain aja, oke? Terus jangan salah ya, ini kan kita berarti ada beli di 3 tempat ya. Iya. Ini tempat 1, tempat 2, sama ini tempat 3 minumannya. Iya. Semuanya kita kasih tip loh. Iya bener, oh iya bener nih. Beda nih sama kalau misalnya di Indonesia kan, kayak tip kan lebih bebas ya, boleh ngasih apa Bebas, enggak. iya. Kalau di sini gimana? Kalau di sini itu kayak 50% harus, Iya. kayak 50% harus minimal 15%. Kayak nggak enak banget gitu loh kalau nggak kasih. Kalau nggak ngasih tuh kita nggak enak. Karena kasarnya tuh gaji mereka itu tuh udah kayak berkurang gitu loh. Ya, Karena memang udah diharapkannya kita ngasih tip gitu. jadi gaji mereka itu sebagian besar berasal dari tip. Jadi kita mau nggak mau harus nggak enak gitu kalau kita nggak ngasih. Jadi ya kalau bisa teman-teman di Indonesia yang kesini diusahakan kalau misalkan beli sesuatu di restoran ya minimal kita ngetip lah sebagai Iya. ya kan. Ya mungkin kita juga bisa belajar di Indo ya. Kalau misalnya kalian bisa mulai dari sekarang gitu, kasih aja 2.000, 3.000. Karena orang pasti bakal seneng sih. Bakal appreciate lah Iya. orang-orang. Jadi kita makan nih. Kita makan nih, kita Iya. cobain yuk. Jadi buat kalian semuanya yang pengen ke Amerika, saya melalui jalur visa penduduk tetap. Yang mana kalian bisa apply ini bisa berlaku buat semua orang. Minimal kalian cuma lulusan SMA atau SMK. Dia nggak lihat umur kalian maksimal berapa, nggak ngelihat keuangan kalian berapa, nggak ngelihat kalian jenis kelaminnya apa, kerjaannya apa, enggak sama sekali. Selama kalian punya ijazah SMK atau SMA itu udah cukup. Daftar Oktober atau November. Kemudian nanti akan sistem pemilihan itu adalah diacak. Jadi maksudnya kayak benar-benar pengambilan undian lotre gitu, yang beruntung doang. Jadi pendaftaran gratis, pendaftaran juga gampang buat siapa aja. Jadi kenapa enggak? Dan gue iseng-iseng akhirnya dapet. Iya, bener. Jadi buat kalian yang nanya ke Bang gimana caranya ke Amerika, nah ini salah satunya nih. Jadi ada di Amerika tuh ada program yang namanya DV Lottery ya. Linknya saya taruh di bawah ya. Nah, Ted Chai ini itu ke Amerika gara-gara itu, gitu. Yeay. Ikut program itu gitu. Saya salut banget. Kira-kira sulit nggak sih waktu awal lo ngerjain kayak online semua kan ya? Kira-kira sulit nggak sih kan? Untuk proses pendaftaran gampang banget dengan kayak pada saat pendaftaran cuma kayak ngisi sekitar 10 pertanyaan kayak namanya siapa, usia, lulusan dari mana. Yang paling sulit itu cuma attach foto KTP doang udah. Bukan foto KTP sih, kayak foto KTP gitu. Udah itu doang. Foto paspor? Enggak, foto. Oh, foto Kayak belakangnya warna putih gitu backgroundnya. Udah gitu doang. Kalian nggak diminta buat attach bank statement, enggak. Bayar nggak? Ijazah Bayar? nggak bayar juga, gratis. Gratis guys. Untuk pendaftaran kan keren banget kan? Keren banget guys. Ini cuma buat iseng-iseng. Ya, jadi kalau misalkan ya iseng-iseng aja, pembukanya tadi kata Teddy kan November ya. Oktober. Oktober kan. Oktober sampai November sih. Oktober sama November pembukaannya. Jadi tahun itu jangan lupa nih ya, saya udah kasih link di bawah nih. Nah nanti Oktober atau November dibuka linknya. Nah baru itu dibuka untuk tahun ke depan ya. Terus diceknya lagi bulan Mei biasanya ya. Bulan Mei ya, jadi kayak sekitar 5 bulan 6 bulan baru pengumumannya. Pengumumannya antara 5 bulan
sampai 6 bulan setelah kalian daftar gitu. Kalian juga bisa daftar keluarga nggak sih atau cuma seorang? Jadi misalkan aku daftarin, aku cuma bisa bawa istriku atau anak-anak. Aku nggak bisa bawa orang tua. Oke. Jadi kita sebagai orang tua bisa bawa anak-anak kita, tapi kita sebagai anak nggak bisa bawa orang tua kita. Oke. Jadi misalkan aku single nih, nah, misalkan kemarin pada saat aku kesini aku harusnya nikah sama seseorang, jadi istriku itu bisa langsung jadi penduduk tetap ada. Oh gitu. Wah, keren banget tuh. Jadi gini maksudnya Teddy ya. Kalau misalkan kalian single, nah kalian cuma bisa bawa istri sama anak. Nah, kalau misalkan kalian single belum menikah, ya sudah nggak apa-apa gitu. Sendiri daftar sendiri berarti satu nama ya. Satu nama. Cuma kan sayang kalau misalnya karena buat dapetin penduduk tetap itu tuh nggak mudah, bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Benar. Prosesnya tuh kayak kalian biasa harus sekolah dulu. Rumit ya? Rumit, makan waktu 5 tahun sampai 7 tahun. Dari segi waktu, dari segi uang, dari segi dokumen, dari segi belajar, dan aku benar-benar kayak express entry sih. Ya. Benar-benar beruntung banget. Jarang kayak 1001 loh orang dapat begini. Cuman saya ada banyak kok temen yang ada juga dari lottery. Nah, pet saya ini termasuk salah satunya. Itu temenmu ada lagi yang dapat? Ada lagi yang dapat. Tapi mereka satu keluarga, men. Iya, nah kalau teman saya Dia nggak bawa? Iya, dia bawa satu keluarga, istrinya ada, anaknya ada. Terus saya nanya kan, gimana sih lu daftar gitu? Oh iya, saya daftarnya pakai 3 nama. Oh gitu. Jadi nama dia, nama istrinya, sama nama anaknya. Jadi 3-3-nya itu kedaftar di CDV Lottery ini. Ya mudah-mudahan siapa tahu kan ya. Jadi ya mudah-mudahan buat kalian yang nanya. Yang pokoknya kalau kalian pengen berubah nasib, pengen ke Amerika, ada jalannya. Yes. Ini salah satu yang paling praktis menurut aku. Tapi jangan terlalu diharapin. Kayak aku aja kemarin pada saat daftar ya udah daftar doang, iseng-iseng akhirnya dapet gitu. Karena sesuatu yang diharapin tuh terkadang malah nggak dapet. Yeah. Kalau menurut aku sih. Lu nunggu berapa tahun? Oh enggak, aku daftar pertama kali gitu. Wow. Iya. Dia baru sekali daftar, Iya. terus tahun itu dia dapat juga gitu. Keren. Jadi ada jalan kok sama kita berusaha. Nah, pas lu pertama kesini, ekspektasi lu sesuai nggak sih sama yang lu expect pada saat belum kesini? Misalkan di Indonesia lu mikirnya, oh Amerika seperti ini. Pas kesini, lah kok gini sih Amerika gitu. Ada nggak kayak gitu? Wah, ada banget. Asik, seru nih. Benar-benar di luar ekspektasi ya. Karena kan Amerika itu jadi salah satu negara impian aku waktu masih kecil lah. Oke. Kayak banget waktu masih SD, kita punya buku gitu loh yang kayak buku yang covernya itu cover universitas gitu. Oke. Dulu mikirnya kayak ini tuh kayak negara yang nggak ada gitu. Hollywood tuh di mana sih sebenarnya gitu kan? Ya. Jadi mikirnya udah apa sih penataannya, lingkungannya semua udah high tech keren. Zaman dulu memang keren banget kalau dibanding sama Indonesia. Tapi kan Indonesia sekarang semakin bagus kan. Iya. Jadi pada saat kesini malah aku merasa kalau Indonesia tuh maju, kalau Amerika malah mundur. Oh gitu. Iya dong, kalau misalnya Indonesia kan contohnya udah mulai ada LRT, Iya. bla 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 kan. Iya. Sedangkan kalau di sini tuh ya tetap masih ada, cuma malah kayak kurang kerawat, ya kan? Gitu. Kurang future, jadi kayak backward. Indonesia forward gitu. Nah, aku tangkap sih. Berarti nggak sesuai ekspektasi ya? Tapi Ekspektasinya terlalu tinggi. Iya, mungkin sedikit berubah gagal udah karena kan Indonesia udah hampir udah maju juga lah ya. Ngerti kita. Ya kan? Ngerti. Jadi kayak lama-kelamaan udah semakin dulu yang kayak wahnya tuh 100% kan, tapi kan lama-kelamaan jadi terkikis gara-gara Indonesia juga udah semakin baik. Indonesia sekarang sudah semakin maju. Jadi ke Amerika tuh udah kayak ini juga ada nih di Indonesia kayak gitu kan. Tapi culture shock yang paling aku dapetin itu adalah Culture shock nih. ini sih apa namanya subway station. Subway station. Stasiun kereta api karena di sini kotornya bukan main. Iya. Maksudnya kayak kurang hygiene gitu loh. Bener guys. Dan ada bau pesing lah, Iya. bau ganja lah. Jadi bener-bener oh my god kayak maksudnya kan kita kalau misalnya di Instagram atau di layar gitu cuman billboard Iya. yang gemerlap kan, tapi jadi kesenjangannya tuh terlalu jauh antara yang kalau misalnya kalian di yang daerah negatif ke positifnya jauh banget. Cuman tetap sih kalau di sini niti karir oke banget. Kalau udah punya koneksi sama teman. Ya. Jadi jangan lupa follow nih YouTube-nya Joy ya. Kalau misalnya kalian jangan lupa subscribe. Thank you Jadi biar banget. nggak ketinggalan cerita kita di sini. Thank you banget. Jangan lupa juga nonton videonya Tecai. Saya taruh di bawah sini. Terima kasih. Tecai, makasih banget yang udah collab buat sama saya. Dan makasih untuk $50 Bapak. $50 Ini ya challenge. berhasil ya. Kita berhasil, $50 challenge. Ya aku sih senang aja ya. Bapak Jonya harus cari uang lagi nih besok kerja. Makasih loh ya. Sama-sama, makasih Teddy. Oke, kayaknya gitu aja kali ya. Ya. Jadi kita udah
challenge $50 dari mulai beli baju kita ke Marshall, terus kita mutusin buat makan karena masih ada sisa uang. Jadi kalian udah punya pengetahuan kan? Yes. Kalau misalnya kesini jangan lupa ke Marshall tuh, toko yang memang jual barang-barang baju yang memang brand yang sebenarnya nanti bakal diekspor ke Indonesia. Sama kalau mau cari tempat makan kafe gitu di sini Bisa nih di Urban Hawker. Sampai akhirnya kita ke Urban Hawker karena mau ngabisin si $50 challenge-nya, akhirnya udah habis ya. Ya udah. Oke, jadi segitu aja. Semoga bermanfaat. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Tecai, jadi pengalaman Tecai dari mulai dia ke Amerika kayak gimana, dapat lotrenya juga saya taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa daftar di bulan Oktober, oke? Jangan lupa ya. Gitu aja ya Tecai. Sampai sini dulu. Makasih Jo, makasih ya sekali lagi. Gue ada Ya. pesan nggak buat Buat, subscriber? Oke, pokoknya jangan pernah nyerah. Dan kalau misalnya kalian akhirnya bisa pergi ke Amerika, kalian bisa kontak Jo atau kontak kita ya. Yes. Karena kita sama orang Indonesia hangout gini seneng kok. Seneng banget. Ya kan? Apalagi ngebantu yang baru dateng Iya, gitu. benar. Udah itu aja sih. Oke, gitu aja. Semangat terus Pesannya Jo bagus. juga. Semangat Teddy, semangat Joeska. Mudah-mudahan kita bisa bikin video lagi nanti next time gitu ya kan. Oke guys, jadi segitu aja videonya. Saya Joeska. Oh, saya Tecai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.